Oke kelas, pada pertemuan saat ini sudah memasuki pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita akan membahas mengenai materi pokok yang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Berarti kalau sudah berbicara tentang menyadari, kalian harus tumbuh dari diri kalian sendiri tentang arti sadar itu. Arti sadar dapat dikembangkan melalui diri kalian sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran yang pada saat pertemuan kelima ini itu tentang menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian harus mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kalian mulai membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, pada pertemuan kelima ini, yaitu pertemuan terakhir di bab 1 tentang arti dan fungsi kedudukan Pancasila. Nah, dalam video ini kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalau kalian menemukan pertanyaan pada saat Bapak menjelaskan materinya, coba kalian tulis pertanyaan tersebut di dalam buku tulis kalian. Kemudian kalian kirimkan pertanyaan tersebut di Google Classroom. Oke. Pancasila sebagai dasar negara yang kita ketahui ini memiliki sejarah yang panjang bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dasar artinya adalah sebagai penopang pelaksanaan pemerintahan negara. Jadi dalam setiap pemerintah melaksanakan kegiatannya dalam memerintah suatu negara ini harus berdasarkan terhadap Pancasila. Nah, kita tahu sejarah perumusan Pancasila ini pun begitu alot hingga akhirnya Pancasila ini bisa ditetapkan menjadi sebagai dasar negara. Nah, pada perumusan dan penetapannya Pancasila ini dilakukan para pendiri negara ini dalam beberapa sidang. Nah, kira-kira sidangnya apa ya waktu itu ya? Ada yang tahu silahkan tuliskan kalau yang tahu nama sidangnya itu apa. Dengan histori yang panjang ini, Pancasila banyak sekali mendapatkan hambatan, baik pada saat pertama kali diperkenalkan, kemudian pada saat dirumuskan, bahkan setelah ditetapkan menjadi dasar negara. Beberapa pihak sempat menolak berdirinya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya beberapa tragedi perjuangan yang dialami Pancasila, maka pemerintah menetapkan beberapa tanggal yang harus diingat oleh kalian. Tanggal ini berkaitan dengan tragedi dan peristiwa yang dialami oleh perjuangan Pancasila. Kira-kira tanggal berapa saja ya? Coba sebutkan tanggal-tanggalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Nah, jadi Pancasila ini merupakan 5 asas di mana yang dirumuskan oleh para pendiri negara ini memiliki nilai-nilai luhur. Jadi para pendiri negara tidak sembarangan dalam merumuskan nilai-nilai Pancasila yang akan ditetapkan dan telah ditetapkan pada saat ini sebagai dasar negara. Nah, sila 1 dan sila lainnya ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah. Dari sila ke-1 sampai sila ke-5 memiliki nilai-nilai yang luhur. Bunyinya pasti kalian sudah tahu dan sering dibacakan dalam upacara. Tapi dalam bunyi tersebut atau isi dari sila-sila tersebut memiliki nilai-nilai luhurnya masing-masing. Nah, kira-kira nilai-nilai luhur yang terdapat di setiap sila Pancasila itu apa saja sih? Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan juga disebut sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup. Jadi kalau kalian dalam melaksanakan kehidupan bernegara itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini sikap dan perilaku masyarakat juga sama. Nah, khususnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia haruslah dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jika kalian ini sebagai siswa, nah, dalam lingkungan sekolah juga bersikap dan berperilaku harus berdasarkan petunjuk agar cita-cita kalian ini dapat tercapai. Nah, siswa dapat mewujudkan cita-citanya.
Nah, dasar yang dipakai oleh sekolah ini biasanya disebut dengan visi misi. Kalau di lingkup negara ini adalah Pancasila dasarnya, kemudian kalau kalian berperilaku di sekolah adalah visi misi. Nah, apakah kalian mengenal visi misi sekolah kalian? Kalian hafalkah visi misi sekolah? Apakah sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi sekolah? Nah, coba kalau hafal, tuliskan visi misi sekolah kita, oke? Pancasila bukan hanya sekedar lambang burung Garuda yang ada di depan kelas kalian. Pancasila harus kalian jiwai agar Pancasila tetap ada. Pancasila ada dalam jiwa masyarakat Indonesia dengan melaksanakan setiap nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap sila. Banyak contoh perilaku yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang bisa kalian praktekkan. Kalian bisa memahami butir-butir pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, maka kalian akan mulai membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, kebiasaan tersebut diawali dengan rasa sadar kalian. Nah, kalian bisa mempraktekkan setiap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, kira-kira kalau di kehidupan, di keluarga, nilai Pancasila apa yang bisa kalian lakukan? Kemudian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang kalian laksanakan. Kemudian ada juga dalam kehidupan perilaku dalam lingkungan pergaulan. Pergaulan berarti antar teman kalian itu harus seperti apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalian melaksanakan nilai-nilai lingkungan pada lingkungan masyarakat. Berarti ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih muda, ya, lingkungan masyarakat itu seperti apa. Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kelima ini, pertemuan terakhir. Semoga kalian dapat memahami semua dari isi bab 1 KD atau kompetensi dasar, yang dimana kalian harus memahami tentang arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar meskipun kita dalam keadaan pandemi wabah COVID-19 ini, oke? Kalau ada yang mau podcast bareng, collab, silahkan hubungin saja Bapak. Nanti kita ngobrol bareng mengenai materi-materi yang ada pada pembelajaran kelas 8 ini, ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.